Selamat datang di channel 11 Sport Indo. Kali ini kita akan membahas, Hairo Riedewald akhirnya buka suara soal naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Patrick Kluivert bahagia, temukan titisan Filippo Inzaghi yang bisa diandalkan di timnas Indonesia, diklarifikasi Menpora. Erick Thohir bicara jujur soal proses naturalisasi Michel Bakker untuk timnas Indonesia. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, melakukan klarifikasi mengenai proses naturalisasi Michel Bakker yang sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dito menyampaikan kepada awak media pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, kemarin di Gedung Kemenpora RI, mengenai proses naturalisasi oleh Romeni, yang berkasnya sudah berhasil dikumpulkan oleh PSSI. Sang penyerang Oxford United diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia pada bulan Maret nanti, ketika mereka menghadapi Australia dan Bahrain. Selain Romeni, PSSI juga sedang mengupayakan naturalisasi Hairo Riedewald, yang sedang didekati oleh pelatih Patrick Kluivert. Yang sudah dijamin adalah Ole dan dua lagi sedang proses, kata Dito kepada awak media pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Kan Ole ada, Hairo masih administrasi. Satu lagi, tutur Menpora sebelum terpotong oleh wartawan. Wartawan menyebutkan nama Michel, mengarah kepada Michel Bakker, dan Menpora mengatakan, nah, ini benar. Namun demikian, Dito kemudian mengklarifikasi di media sosial Instagram, bahwa pihaknya hanya fokus kepada dua nama, yaitu Ole Romeni dan Hairo Riedewald. Hal itu disampaikan olehnya ketika menjawab pertanyaan netizen selagi menjelaskan bahwa satu pemain lagi masih dicari. Tidak benar, kita fokus Ole dan Hairo, dan mencari opsi satu lagi, katanya. Sejatinya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah pernah berbicara secara belak-belakan kepada media mengenai proses naturalisasi Michel Bakker. Erick mengatakan bahwa itu adalah proses yang berat karena PSSI belum menemukan bukti yang membuat Bakker memenuhi syarat FIFA. Kalau Bakker, kita sudah cek, agak sulit karena bukan sesuai regulasi FIFA, yaitu ibu, bapak atau kakek, neneknya. Kita sedang coba cari suratnya gimana, supaya qualified atau memenuhi syarat, kata Erick pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Lalu, Michel Bakker merupakan seorang bek kiri berusia 24 tahun yang pada saat ini membela klub asal Prancis, Lille, yang meminjamnya dari klub Italia, Atalanta. Pada musim ini, Bakker telah bermain 19 kali, 17 diantaranya untuk Lille, dengan berhasil mencetak 3 gol. Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab ia telah menemukan titisan Filippo Inzaghi yang dapat diandalkan mengisi lini depan timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud adalah penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven dan Patrick Kluivert bertemu di Stadion Madia, Jakarta pada Senin tanggal 14 Januari tahun 2025 sore waktu Indonesia Barat. Saat itu, Patrick Kluivert memantau sesi latihan timnas Indonesia U20 yang diikuti Jens Raven. Sejak 7 bulan terakhir Jens Raven rutin membela timnas Indonesia U20. Hebatnya, tiap kali membela timnas Indonesia U20, Jens Raven selalu menjadi top skor tim dan memberikan hasil positif kepada skuad Garuda Nusantara. Jens Raven menjadi top skor timnas Indonesia U20 dengan 4 gol saat juara Piala AFF U19 2024.
Status yang sama juga didapat penyerang 19 tahun ini saat Timnas Indonesia U20 memastikan lolos ke Piala Asia U20 2025. Sayangnya beberapa pencapaian di atas belum menarik pelatih Timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert. Sintayong, dalam wawancara dengan media, Sintayong mengatakan Jens Raven belum layak membela Timnas Indonesia senior. Di saat bersamaan, Sintayong tetap memanggil penyerang yang kesulitan mencetak gol bersama klub maupun tim nasional, Rafael Struijk. Sekarang, era Sintayong telah berlalu dan berpotensi membuka jalan Jens Raven ke Timnas Indonesia senior. Selain memiliki kualitas untuk main di Timnas Indonesia senior, Jens Raven ternyata memiliki hubungan dengan Patrick Kluivert. Ayah Jens Raven, Bjorn Raven, merupakan teman dari Patrick Kluivert. Hal itu tidak mengherankan mengingat Bjorn Raven dan Patrick Kluivert sama-sama pernah berkarir sebagai pesepak bola. Usia keduanya juga relatif sepantaran, yakni 49 tahun, Bjorn Raven, dan 48 tahun, Patrick Kluivert. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus Australia serta Bahrain pada 20 dan tanggal 25 Maret tahun 2025. Apakah ada Jens Raven di dalamnya? Satu yang pasti, jumlah pemain abroad yang dipanggil bisa mencetak rekor. Bukan tak mungkin, ada 20 pemain abroad yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret tahun 2025. Pemain keturunan asal Maluku, Hairori Edewal akhirnya buka suara soal naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Perlu diketahui, Hairori Edewal memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya yang mempunyai darah campuran, yakni Belanda dan Ambon, Maluku. Sementara itu, ayah Hairori Edewal adalah orang asli Suriname. Namun, pemain berusia 28 tahun itu justru memperkuat timnas Belanda. Hairori Edewal memulai karir profesionalnya di Akademi Ajax Amsterdam dan melakukan debut di tim utama pada Desember tahun 2013. Dia tampil dalam 63 pertandingan liga dan mencetak 2 gol selama 4 musim bersama Ajax. Pada 2017, ia bergabung dengan Crystal Palace di Liga Inggris. Bersama Crystal Palace, Hairori Edewal telah memainkan 80 pertandingan liga dan mencetak 2 gol selama 7 musim. Kemudian pada 2024, sang gelandang bertahan itu memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Royal Antwerp, klub yang berlaga di Liga Belgia hingga kini. Hairori Edewal juga pernah tampil 3 kali untuk timnas Belanda senior pada 2015. Untungnya, regulasi FIFA memungkinkan dia untuk berganti asosiasi. Sehingga, pemain berusia 28 tahun itu bisa membela timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert. Advertisements Patrick Kluivert sendiri sudah berbicara secara pribadi kepada sejumlah pemain keturunan Indonesia, termasuk Hairori Edewal untuk dinaturalisasi. Patrick Kluivert sendiri sudah berbicara secara pribadi kepada sejumlah pemain keturunan Indonesia, termasuk Hairori Edewal untuk dinaturalisasi. Secara pribadi saya sudah berbicara dengan beberapa pemain untuk dinaturalisasi. Saya sibuk berdiskusi dengan pemain naturalisasi, ujar Patrick Kluivert dalam sesi konferensi di Jakarta, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Mungkin saya bisa membocorkan salah satu nama tersebut adalah Hairori Edewal. Saya sudah berbicara dengannya dan berusaha meyakinkannya untuk dinaturalisasi secepatnya, tambahnya. Untuk itu, PSSI sedang mengurus proses naturalisasi Hairori Edewal dan satu pemain keturunan lainnya, Ole Romeni agar segera bisa membela timnas Indonesia.
Proses naturalisasi keduanya diharapkan segera rampung agar bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada 20 serta tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Kalau Ole sendiri kan memang sudah cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar, tinggal mengambil sumpah. Kalau Hairo masih proses, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di kantor Kemenpora RI, Senin, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Hairo Riedewal sebelumnya pernah berbicara tentang naturalisasi dirinya untuk membela timnas Indonesia pada tahun lalu. Awalnya, dia memberikan kode dengan menyematkan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya @riedewal pada Agustus tahun 2024 lalu. Lalu dalam DM Instagram akun fansbase Timnas Indonesia, @pemainketurunan.id, Hairo Riedewal menuliskan soal perkembangan proses naturalisasinya ke Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Hairo Riedewal mengatakan bahwa proses naturalisasinya berjalan lancar dan hanya tinggal menunggu waktu. Pemain Royal Antwerp itu meminta semua supporter Timnas Indonesia untuk bersabar dan melihat tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada kendala sama sekali, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu, tulis Hairo Riedewal di akun Instagramnya, @riedewal dalam menjawab pertanyaan dari @pemainketurunan.id pada Agustus tahun 2024 lalu. Mungkin kita harus melihat, mari kita lihat apa yang akan terjadi, bro, waktu yang akan menjawab. Tambahnya, jika tidak ada aral melintang, Hairo Riedewal kemungkinan besar bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Australia. Kehadiran sang pemain yang bisa berposisi sebagai gelandang bertahan atau back itu sangat dibutuhkan di skuad Garuda untuk menjadi tandem dari Tom Haye. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelum meninggalkan channel kami ada baiknya like, komen dan subscribe channel kami. Salam Sport Indo dari kami.